Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan, yang pertama adalah rekan saya Syiar Aji Waskito, yang kedua saya sendiri Azhar Fauzan Alwarid, yang ketiga Fahmi Husaini Abdullah Yusuf, dan yang keempat adalah Ahmad Fatkul Rohman, yang mana pada kali ini akan membahas tentang prospek pengadilan agama pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Lalu yang pertama akan dijelaskan kepada rekan saya, yaitu Ahmad Fatkul Rohman. Silahkan. Baik teman-teman, pembahasan kita kali ini mengenai kedudukan dan eksistensi peradilan agama dan mahkamah syariah pada era reformasi. Nah, sejarah keberadaan peradilan agama di Indonesia yang tidak terlepas dari pergumulan politik yang cukup panjang dan sering mengalami pasang surut antara umat Islam dengan pemerintah. Nah, legitimasi terhadap peradilan agama sebagai lembaga resmi mulai diakui oleh pemerintah kolonial Belanda pada kurang lebih tahun 1882. Adanya pengakuan ini yang hanya bersifat politis, dalam artian karena dalam perjalanannya kerap kali peradilan agama dikebiri dan dikurangi kekuasaan dan kewenangannya. Nah, di masa reformasi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memperluas kewenangan pengadilan agama dengan penanganan perkara meliputi zakat, infak, dan ekonomi syariah. Dari yang sebelumnya itu yang mengatur di dalam yang diatur dalam undang-undang yang tertera pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berisikan tentang perkawinan, kewirausahaan, dan juga wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Nah, kewenangan baru lainnya dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah dalam hal penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa hak milik antara sesama orang Islam, dan pemberian isbat kesaksian, rakyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Nah, serta pemberian keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat. Nah, peradilan agama semakin diperkokoh lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perubahan atau tambahan baru dalam undang-undang tersebut diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama, berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan tadi, jelas bahwa status dan kedudukan peradilan agama pada masa reformasi ini sudah semakin kuat. Begitu pula dengan kewenangan yang dimiliki peradilan agama, kewenangan yang dimiliki sudah semakin bertambah dan semakin luas. Dari sisi status dan juga kedudukan, dalam arti peradilan agama tidak lagi dibedakan dengan badan peradilan lain yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu peluang pengadilan agama dan mahkamah syariah. Yang pertama, progres perkembangan hukum Islam menjadi hukum nasional dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran hukum yang mendasari proses legislasi berlakunya hukum Islam. Yang selanjutnya yaitu progres peradilan agama mengalami perubahan signifikan, yakni ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.
Yang selanjutnya, perubahan politik hukum yang mengatur pemindahan institusi melalui kebijakan satu atap pengadilan agama yang menjadi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan juga hal itu didukung dengan dinamika kompetensi peradilan agama yang kewenangannya diperluas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Masuk ke materi ketiga, yaitu upaya-upaya konkret menjadikan PA dan Mahkamah Syariah sebagai institusi terhormat. Pada awalnya pada tahun 1882 itu pemerintah Hindia Belanda mendirikan peradilan agama. Namun pengadilan agama itu belum bisa mengimplementasikan keputusannya sendiri, melainkan harus mendapatkan izin dari peradilan negeri untuk dalam bentuk eksekutor fair clearing. Kemudian peradilan agama bisa menjalankan keputusan yang dibuatnya sendiri ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Pada bulan Januari 1974 disahkan menjadi UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan itu maka keberadaan peradilan agama terselamatkan. Terlepas dari itu, harus diakui bahwa UU Nomor 1 tahun 1974 ini sangat berarti dalam perkembangan peradilan agama di Indonesia, karena selain menyelamatkan keberadaan peradilan agama sendiri sejak disahkan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian juga tentang peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya, maka terbit pula lah ketentuan hukum acara di pengadilan agama. Biarpun baru sebagian kecil, namun ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam perjalanannya penolakan terhadap legalisasi peradilan agama, kemudian akhirnya pada tanggal 27 Desember tahun 1989 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama disahkan oleh DPR, yang kemudian diikuti dengan keluarnya Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Dengan disahkan UU tersebut bukan saja menjajarkan kedudukan peradilan agama dengan lembaga peradilan lain, melainkan juga mengembalikan kompetensi peradilan agama yang dulu pernah dimilikinya pada zaman kolonial. Pasal 49 UU itu menyatakan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, kemudian wakaf dan sedekah. Secara politis, pengakuan peradilan agama oleh negara juga merupakan lompatan 100 tahun sejak pertama kali peradilan diakui. Kemudian pasca runtuhnya rezim Orde Baru di Aceh, terjadi konflik besar antara kelompok penuntut desintegrasi atau yang kemudian dikenal dengan gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah. Tuntunan pemisahan diri dari NKRI yang sulit sekali untuk dibungkam berakhir pada pemberian otonomi khusus dari pemerintah Indonesia kepada Aceh dengan UU Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. UU Nomor 18 tersebut membawa perkembangan baru di Aceh pada sistem peradilan. Pasal 25 sampai 26 UU Provinsi Nagara Aceh Darussalam mengatur mengenai Mahkamah Syariah yang merupakan peradilan syariat Islam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Mahkamah Syariah adalah lembaga peradilan yang bebas mengaruh pihak manapun dalam wilayah PNAD yang berlaku untuk memeluk agama Islam. 9 kewenangan Mahkamah Syariah selanjutnya diatur oleh Kanun PNAD Mahkamah Syariah sebagai peradilan di Aceh. Ya, lanjut ke kesimpulan. Peradilan agama di Indonesia adalah salah satu institusi Islam di Indonesia yang sangat tua. Ia merupakan salah satu mata rantai yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah sampai sekarang. Bagi umat Islam, peradilan agama merupakan bagian dari implikasi pelaksanaan syariat Islam. Dapat disadari bahwa peradilan agama sudah ada dan tumbuh bersama dengan pertumbuhan agama Islam di setiap negeri yang didatanginya, termasuk Indonesia.
setiap umat Islam di Indonesia juga tentunya menyadari keberadaan peradilan agama sangat penting bagi mereka. Kedudukan Mahkamah Syariah pasca runtuhnya rezim Orde Baru di Aceh, terjadi konflik besar antara kelompok penuntut disintegrasi atau yang kemudian dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan pemerintah. Lalu Mahkamah Syariah terdiri dari yang pertama Mahkamah Syariah Kabupaten atau SAGOE dan Kota atau Banda sebagai pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Syariah Provinsi sebagai pengadilan tingkat banding yang berada di ibu kota provinsi yaitu di Banda Aceh. Perkembangan peradilan agama di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan hukum Islam menjadi hukum nasional dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran hukum yang mendasari proses legislasi berlakunya hukum Islam. Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1882 mendirikan peradilan agama yang ditujukan kepada warga masyarakat yang memeluk agama Islam. Hingga tahun 1989 keberadaan peradilan agama ini hanya sebagai pelengkap saja. Pada waktu itu, peradilan agama tidak diberi wewenang untuk menjalankan keputusan yang dibuatnya sendiri, melainkan peradilan agama hanya dapat mengimplementasikan keputusannya apabila sudah mendapat restu atau izin dari peradilan negeri dalam bentuk eksekutor verklaring. Pada awal tahun 1946, tepatnya tanggal 3 Januari, dibentuklah Kementerian Agama. Departemen Agama dimungkinkan melakukan konsolidasi atau seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah badan yang bersifat nasional. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud-maksud untuk mempersatukan administrasi nikah, talak, dan rujuk di seluruh Indonesia di bawah pengawasan Departemen Agama sendiri. Pasca runtuhnya rezim Orde Baru di Aceh terjadi konflik besar antara kelompok penuntut disintegrasi atau yang kemudian dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah. Tuntutan pemisahan diri dari NKRI yang sulit sekali untuk dibungkam berakhir pada pemberian otonomi khusus dari pemerintah Indonesia kepada Aceh dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Demikian presentasi dari kelompok 11. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.